Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Baik, sebelum dimulai pelajaran, marilah kita baca doa dulu. Silakan ketua kelas yang memimpin doanya. Silakan Mas Haryanto, silakan. Teman, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ma warzuqni ma. Amin. Berdoa. Baik, sebelum itu Ibu absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya, Bu. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang teladan Asmaul Husna. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan arti dari Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? Coba, semuanya. 99. Iya, ada 99. 99. Tetapi yang kita bahas hari ini itu hanya 5 saja. Yang pertama yaitu Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, dan As-Salam ya. Jadi tujuan dari pelajaran kita itu kita bisa memahami apa sih arti dari Al-Malik, apa arti dari Al-Qudus, dan kita akan menjelaskan maknanya nanti ya. Yang pertama yaitu Al-Malik ya. Di sini kita harus tahu dulu apa arti itu Al-Malik ya. Siapa yang sudah tahu apa arti itu Al-Malik? Pernah dengar-dengar, nonton di YouTube atau di mana? Ada yang tahu apa arti Al-Malik? Raja. Iya, artinya Maha Raja. Sekarang Al-Qudus. Apa arti dari Al-Qudus? Mbak Maha Wahyu. suci. Maha Maha suci. suci. Sekarang pengertian dari Al-Mu'min. Al-Mu'min yaitu Maha pemberi keamanan. Amanah. Dan yang keempat yaitu Al-Aziz, yaitu Maha perkasa, dan yang kelima yaitu As-Salam, Maha sejahtera. Nah, sekarang cara kita meneladani Asmaul Husna yang pertama itu Al-Malik, ya. Jadi yang pertama adalah menjadi pemimpin yang bijaksana ya. Nanti seandainya kita mendapat amanah jadi pemimpin, kita harus bijaksana ya. Bijaksana dalam segala hal. Contohnya apa? Mas Herianto? Contoh menjadi pemimpin yang bijaksana yang seperti apa, Mas Herianto? Oke, bagus sekali. Yang kedua, berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya ya. Jadi seandainya kita nanti jadi mendapatkan jabatan, kita harus membela agama dan bangsa kita ya. Biasanya orang yang mempunyai jabatan itu sangat berpengaruh, benar nggak? Iya, Bu. Makanya kayak kepala desa itu pasti berpengaruh di desanya ya. Pasti apa yang diperintahkan oleh kepala desa itu dilaksanakan ya. Yang ketiga yaitu
mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ya. Jadi kita harus mengutamakan dulu kepentingan bersama ya. Kepentingan pribadi nanti ya. Yang utama kita yang umum dulu untuk masyarakat, untuk kepentingan bersama terlebih dahulu. Nah, dan yang kedua yaitu cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Apa tadi arti Al-Qudus? Ada yang tahu? Maha suci. Ya, maha suci. Nah, ini yang pertama menjaga kebersihan diri dari lingkungan. Contohnya kalau kita menjaga kebersihan itu apa contohnya? Kita mandi ya. Karena kita menjaga kebersihan, kita harus mandi. Mandi sehari tiga kali. Nah, yang selanjutnya menjaga lingkungan. Jadi lingkungan kita usahakan tetap bersih ya. Dan yang kedua, menjaga hati dan sifat yang dapat mengotori hati kita ya. Seperti iri hati, dengki, itu tidak boleh ya. Eh, kita harus bahagia melihat orang lain bahagia ya. Jangan sampai tertanam ada rasa iri dan dengki di dalam hati kita ya. Yang ketiga, menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dengan menyakiti perasaan hati orang lain ya. Jadi kalau kita berbicara harus direm ya. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Ada yang tahu nggak contohnya bagaimana kita menjaga perasaan hati orang lain biar tidak sakit dari ucapan kita? Contohnya apa? Mbak Wahyu, apa contohnya? Biar kita tuh menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti hati orang lain. Bisa kasihkan contohnya? Ya, bagus sekali jawaban yang luar biasa. Oke, yang selanjutnya yaitu meneladani Asmaul Husna Al-Husni ya. Yang pertama, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Sholat. Iya, kita melaksanakan sholat. Sholat lima waktu yang utama dulu. Boleh, kalau kita berat tuh yang utama dulu sholat 5 waktu. Sholat sunnah saja ya. Yang penting kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu apa saja? Yang pertama apa? Sholat apa? Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja kita berada. Jadi, dimanapun kita berada, kita tidak boleh mengganggu orang, ya, karena kita harus menjaga gimana kondisi suasananya supaya lebih baik dengan adanya kita. Ya, yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan siskampling. Coba di sini ada nggak yang bapaknya sering bertugas siskampling? Ada nggak? Ada ya? Bu. Ada ya. Biasanya kan ada jadwalnya siskampling itu ya. Malam ini, bapak ini ya. Kalau anak-anak seperti kita belum ya, belum boleh melaksanakan siskampling. Biasanya orang tua kalau di desa. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain. Nah, ini yang sering terjadi di lingkungan sekolah ya, tentunya ya. Pernah nggak Mbak Sugianti diganggu sama Mas Herianto? Coba. Pernah ya? Saya tidak pernah enggak, Bu. Oh, tidak pernah ganggu. Baik, bagus berarti ya. Saya Jadi, sholat, Bu. oh iya. Baik, berarti di sini kita harus menjaga ya supaya tidak mengganggu orang lain. Yang keempat,
Cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz ya. Apa tadi arti Al-Aziz? Masih ingat? Allah Maha Perkasa. Iya, Allah Maha Perkasa. Nah, cara meneladaninya yang pertama yaitu kita pantang menyerah dan tidak mudah putus asa karena putus asa suatu dosa ya. Jadi kita tetap semangat walaupun banyak rintangan ya, banyak hal belajar itu pusing. Saya belajar pusing, Bu. Udah nggak tahu, nggak mungkin seperti itu ya. Kita harus tetap semangat, berusaha terus semampu kita. Yang penting sudah berusaha, Allah yang akan menentukannya. Oke, yang kedua, kuat dan tabah menghadapi ujian ya. Di sini ujian apa saja yang sering terjadi, Mas Herianto? Contohnya bisa kasih contoh, Mas Herianto, kuat dan tabah menghadapi ujian. Gimana, Bu? Bisa kasih contoh kuat dan tabah menghadapi ujian. Contohnya apa? Ya, ketika kita terkena musibah, misalnya salah satu orang tua kita meninggal, Ibu. Ya. Oh, bagus ya. Kita harus tetap apa? Iya, tetap Kuat. kuat dan tabah dan kuat. Oke, bagus sekali ya. Beri aplaus buat Mas Herianto. Yang Terima kasih, ketiga, Bu. ya. Yang ketiga, tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Jadi setiap masalah itu pasti ada jalan keluar ya. Jangan kalau ada masalah dah ngajaknya ribut ya. Ngajak ayo kita berkelahi aja kita. Nggak boleh seperti itu ya. Kita harus mengamalkan Al-Aziz ini tadi. Dan yang keempat, tidak gentar menghadapi kezaliman. Yang kelima, melatih diri agar memiliki mental yang kuat ya. Dari dini kita harus kuat menghadapi semua permasalahan ya. Kita jaga mental kita supaya kuat. Dan yang ke berapa tadi? Kelima, cara meneladani Asmaul Husna As-Salam ya. Di sini yang pertama yaitu melerai teman kita yang berselisih paham. Contohnya apa, Mbak Puji? Contohnya gimana kita melerai teman kita yang berselisih? Apa yang harus kita lakukan? Contohnya berbeda agama, Bu. Kita harus menghargai dan menghormati walaupun berbeda agama. Itu ya. Nah, ini contohnya melerai teman yang berselisih. Kalau ada teman kita yang berkelahi, Mbak Puji apa yang dilakukan coba? Apa temannya disuruh, ayo gelut, kita gelut, lanjutkan. Gitu nggak, Mbak Puji? Boleh nggak? Tidak boleh ya. Kalau temannya berkelahi, mau diapain coba? Disuruh berkelahi atau disuruh berhenti? Berhenti. Nah, kalau temannya berkelahi, kita nasihati, kita tarik satu, disuruh berhenti, jangan sampai berselisih ya. Yang selanjutnya selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman dan keluarga atau orang lain ya. Jadi Assalam ini menekankan kita supaya kita itu damai dan segala hal ya dimanapun kita berada, baik bersama teman, keluarga dan orang lain ya. Kita harus bersifat damai. Nah, yang ketiga ini membantu orang lain yang membutuhkan ya. Bisa kasih contoh, Ibu Wahyu, gimana cara kita membantu orang lain yang membutuhkan? Contohnya? Apa, Bu? Membantu orang lain yang membutuhkan bisa kasih contoh? Mengasihi. Iya, bagus sekali ya jawabannya, luar biasa. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, apakah masih ada yang kurang jelas? Silakan bertanya.
Silakan yang masih kurang jelas bertanya atau sudah jelas semua. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, kalau sudah jelas semua, sekarang dibagi kelompok 1, 2, 3, sampai 5 ya. Yang pertama Al-Malik, yang kedua Al-Qudus, yang ketiga Al-Aziz, yang keempat As-Salam, dan yang kelima Al-Mu'min. Ya, Ibu bagi kelompok ya. Kalian silakan diskusi dulu. Nanti silahkan ke depan dipresentasikan apa pengertian Asmaul Husna tersebut dan berikan contoh cara meneladani Asmaul Husna tersebut ya. Ibu bagi kertasnya, kalian diskusikan sesama teman kalian apa itu pengertian Asmaul Husna dan bagaimana cara meneladani Asmaul Husna, berikan contohnya. Oke, sudah siap ya? Kelompok 1 dipresentasikan tentang Al-Malik, pengertian Al-Malik. Terus contohnya saja, contoh meneladani Al-Malik tersebut. Silakan kelompok 1. Ya, bagus sekali kelompok 1. Silakan kelompok 2 tentang Al-Qudus, pengertian Al-Qudus dan contohnya. Silakan kelompok 2. Ya, bagus kelompok 2, silakan. Sekarang kelompok 3, pengertian Al-Mu'min dan contohnya. Silakan maju ke depan. Sekarang silakan kelompok 4. Bagus sekali ya. Sekarang kelompok 5 yang terakhir. Oke, luar biasa semuanya. Berarti sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi dan kalian sudah mampu menjelaskan contoh-contohnya. Nah, sekarang dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Kalau sudah paham semua, sekarang kita akan menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini ya. Jadi pertemuan kita hari ini kesimpulannya adalah Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jumlah Asmaul Husna itu berjumlah 99. Tetapi yang kita pelajari itu hanya fokus ke 5 saja. Apa saja? Itu yang pertama Al-Malik. Arti Al-Malik yaitu Maha Raja. Dan yang kedua yaitu Al-Qudus. Arti Al-Qudus yaitu Maha Suci. Dan yang ketiga Al-Mu'min yang artinya Maha Pemberi keamanan. Dan yang keempat Al-Aziz yaitu Maha Perkasa. Dan yang terakhir As-Salam yaitu Maha sejahtera. Mungkin cukup ya pertemuan kita hari ini. Ibu tutup sampai di sini. Untuk tugas kalian di rumah, kalian silakan mencari contoh kembali ya. Cari contoh yang lain tentang meneladani Asmaul Husna ya. Baik, sebelum pulang kita berdoa dulu.
Silakan dipimpin oleh Kak Desi. Oke, jadi kawan-kawan kita menutup acara pelajaran kita pada hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal lafi husri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Untuk pertemuan kali ini Bu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.